kali ini kembali lagi sama aku untuk pembahasan UTBK, khususnya untuk bacaan-bacaan panjang dalam bahasa Indonesia di soal UTBK, atau aku pengen kasih kamu trik-trik untuk menjawab soal UTBK dengan jenis bacaan panjang supaya kamu bisa lebih cepat mengerjakan soal-soal UTBK dan tentunya prediksi kamu akan tepat. Nah, sekarang aku akan jelaskan dulu nih mengenai simpulan. Pasti kamu pernah menemukan soal menyimpulkan kan? Contohnya, ada teks panjang, lalu pertanyaannya manakah simpulan yang sesuai dari teks tersebut? Itu. Nah, tapi itu kelihatannya mudah banget sebenarnya soalnya. Tapi kalau untuk UTBK itu jenis soal tingkat kesukaran soalnya itu lebih tinggi. Jadi pasti nanti kalian akan menemukan opsi-opsinya yang hampir sama atau bahkan sepintas sama, padahal itu berbeda. Ya. Jadi aku mau kasih tahu dulu triknya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu, harus bisa membedakan dulu apa itu simpulan dan apa itu kesimpulan. Nah, simpulan dan kesimpulan itu beda. Pasti kita mengira bahwa simpulan dan kesimpulan adalah dua hal yang sama ya. Tapi aku ingatkan lagi, itu adalah hal yang berbeda nih. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu apa yang namanya simpulan dan apa yang namanya kesimpulan. Simpulan di sini adalah pernyataan terakhir. Jadi kalian tidak perlu membaca dari awal sampai akhir, tapi kalian cukup membaca pernyataan terakhir yang biasanya ada di akhir paragraf. Itu namanya simpulan. Tapi kalau kesimpulan adalah ringkasan. Berarti mau tidak mau kalian harus membaca dari awal teks sampai akhir. Itu namanya kesimpulan. Ya, jadi kalau misalnya kalian menemukan soal simpulan di UTBK, maka yang perlu kalian fokuskan hanya pada paragraf yang terakhir. Nah, aku pengen kasih tahu kalian nih contoh soal UTBK dengan jenis simpulan. Nah, ini dia soalnya. Soal nomor 23. Apakah simpulan teks di atas? Nah, di sini aku ingatkan lagi untuk memfokuskan pada kalimat atau paragraf terakhir. Ya, jadi ada 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ini tentang mencari simpulan. Kita lihat di paragraf terakhir ada tentang Perpres, Peraturan Presiden mengenai kebijakan energi nasional. Nah, kita lihat di sini nomor 23 ada nggak Perpres? Nah, ini dia yang C. Berarti kita sudah bisa langsung jawab bahwa Perpres dan Impres tentang energi nasional pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai energi alternatif perlu dilaksanakan. Berarti jawabannya adalah yang C. Gampang banget kan? Nah, untuk kalian yang masih belum paham atau punya materi atau kalian mau request materi, kalian boleh tulis di kolom komentar, serta aku ingatkan lagi kalian jangan lupa untuk subscribe, lalu aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tetap bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.